Saudara-saudara yang terkasih, hari ini, mari kita memulai khotbah kita dengan sebuah cerita yang menggugah hati dan memberikan kita pengertian yang dalam tentang kekuasaan Tuhan atas segala bangsa. Cerita ini diilhami oleh Mazmur 22 ayat 26-32 yang mengajarkan kepada kita tentang pentingnya mencari Tuhan dan memuji namanya. Sahabatku, kitab Mazmur ditulis oleh berbagai penulis, dengan nama Daud paling sering disebut sebagai penulisnya. Dalam kitab ini, terdapat 73 Mazmur yang dikaitkan dengan nama Daud. Mazmur-mazmur tersebut ditulis oleh Daud selama periode pelayanannya sebagai Raja Israel, sekitar tahun 1000 sebelum Masehi hingga 960 sebelum Masehi. Selain Daud, ada juga penulis lain seperti Bani Korah, Himen, Itan, dan Mus yang turut menulis beberapa Mazmur dalam kitab Mazmur. Ayat 26. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Tafsiran. Ayat ini menggambarkan rasa syukur dan pengakuan kepada Tuhan dalam pertemuan umat yang besar. Ketika kita mencari Tuhan dan mempersembahkan pujiannya, kita memiliki kesempatan untuk bersama-sama memujinya dalam persekutuan yang besar. Ayat ini juga menunjukkan komitmen untuk menepati nazar-nazar kita kepada Tuhan di hadapan orang-orang yang takut akannya. Ayat 27. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Tafsiran. Ayat ini mengajarkan pentingnya sikap rendah hati dalam mencari Tuhan. Orang yang rendah hati akan menerima berkat dan kepuasan yang melimpah dari Tuhan. Mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan terus memuji dan bersyukur kepadanya. Ayat ini juga mengajak kita untuk hidup dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan sepanjang hidup kita. Ayat 28. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Tafsiran. Ayat ini menunjukkan bahwa pencarian Tuhan tidak terbatas pada satu kelompok atau suku bangsa saja. Di seluruh dunia, semua orang akan mengingat dan berbalik kepada Tuhan. Ayat ini mengajarkan bahwa Tuhan adalah Allah yang dihormati dan disembah oleh semua bangsa di dunia. Ayat 29. Sebab milik Tuhanlah kerajaan, dan Dialah yang memerintah atas segala bangsa. Tafsiran. Ayat ini menyatakan bahwa Tuhan adalah Raja yang berkuasa atas segala bangsa. Kerajaannya meliputi seluruh dunia dan semua kekuasaan berasal darinya. Ayat ini mengajarkan kita untuk mengakui dan tunduk kepada Tuhan sebagai penguasa tertinggi atas hidup kita. Ayat 30. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Tafsiran. Ayat ini mengajarkan bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan diri sendiri, termasuk orang-orang kaya dan berkuasa. Di hadapan Tuhan, semua orang, baik yang kaya maupun yang lemah, akan tunduk dan menyembahnya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup manusia adalah sementara, dan hanya dalam Tuhan kita dapat menemukan kehidupan yang kekal. Ayat 31. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Tafsiran. Ayat ini menekankan pentingnya meneruskan iman kepada generasi berikutnya. Ketika kita mencari Tuhan dan hidup dalam pujian kepadanya, kita memberikan contoh yang baik bagi keturunan kita. Tugas kita adalah melayani Tuhan dengan setia dan memberitakan tentangnya kepada generasi yang akan datang. Ayat 32. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Tafsiran. Ayat ini menunjukkan harapan bahwa keturunan kita akan terus memberitakan kebenaran tentang Tuhan kepada generasi yang akan datang. Mereka akan menyaksikan dan memberitakan bahwa hanya Tuhan yang dapat melakukan hal-hal besar dan ajaib dalam hidup kita. Ayat ini mengajak kita untuk menjadi saksi dan pemberita yang setia tentang karya Tuhan dalam hidup kita. Sahabatku, dalam keseluruhan tafsiran ayat-ayat ini, kita diajak untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup dengan rendah hati, dan memujinya dengan penuh syukur.
Pencarian kita akan Tuhan akan mempengaruhi hidup kita dan menjadi berkat bagi generasi yang akan datang. Semoga kita dapat hidup dalam penghayatan yang mendalam terhadap firman Tuhan ini. Apa pesan yang ingin disampaikan Mazmur 22 ayat 26-32 tentang mencari dan memuji nama Tuhan? Pesan yang ingin disampaikan oleh Mazmur 22 ayat 26-32 tentang mencari dan memuji nama Tuhan adalah bahwa orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan menemukan kepuasan dan keselamatan dalamnya, dan mereka akan memuji dan memuliakan namanya di hadapan segala bangsa. Berikut adalah pesan-pesan yang dapat dipetik dari ayat-ayat tersebut. Pertama, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mazmur ini mengajarkan pentingnya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang yang mencari Tuhan dengan sepenuh hati akan menemukannya dan mengalami kebaikannya. Mencari Tuhan bukanlah sekadar kegiatan formal atau ritual, tetapi melibatkan niat yang tulus dan tekad yang sungguh-sungguh untuk mengenal dan berhubungan dengannya. Kedua, kepuasan dalam Tuhan. Orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh akan menemukan kepuasan yang sejati dalam hubungan mereka dengannya. Mereka akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang melimpah, yang memenuhi kebutuhan dan memberikan sukacita yang mendalam. Kepuasan ini tidak dapat ditemukan dalam hal-hal duniawi atau materi, tetapi hanya dalam hadirat Tuhan. Ketiga, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Orang yang mencari Tuhan dengan sepenuh hati akan memuji dan memuliakan namanya. Mereka akan mengakui dan bersaksi tentang karakter dan perbuatan Tuhan yang agung. Memuji nama Tuhan bukan hanya dilakukan dalam kesempatan ibadah atau pertemuan jemaat, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari dengan ucapan syukur, pujian, dan kesaksian tentang kasih dan kuasa Tuhan. Keempat, kesaksian kepada segala bangsa. Orang yang mencari Tuhan dengan sepenuh hati akan menjadi saksi bagi segala bangsa tentang kebesaran dan kebaikan Tuhan. Mereka akan memberitakan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib dan menyaksikan bahwa hanya Tuhan yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan dan memberikan hidup yang kekal. Kesaksian ini akan mencapai generasi yang akan datang dan mempengaruhi banyak orang untuk mencari Tuhan. Pesan utama dari Mazmur 22 ayat 26-32 adalah bahwa mencari Tuhan dengan sepenuh hati membawa kepuasan dan memberikan alasan untuk memuji dan memuliakan namanya. Ketika kita mencari Tuhan dengan tekad yang sungguh-sungguh, kita akan menemukan kasih dan kebaikannya yang melimpah, dan kita akan menjadi saksi bagi segala bangsa tentang kebesarannya. Marilah kita hidup dalam pencarian Tuhan yang sungguh-sungguh dan memuji namanya dengan segenap hati kita.